Halo rekan semua, kali ini saya akan membuat bagaimana cara membuat permohonan non-efektif. Artinya, permohonan non-efektif ini adalah menonaktifkan NPWP. Artinya di sini adalah status wajib pajak yang dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban lapor SPT. Kewajiban lapor SPT di sini si wajib pajak dikecualikan dalam melaporkan SPT masa maupun SPT tahunan. Adapun dasar hukum dari permohonan NE ini adalah pertama SE 60 2013, SE 27 2020 per 04 2020. Nah, di sini bisa kita lihat formulirnya di per 04 2020. Kita langsung saja melihat bagaimana cara pengisian di dalam formulir permohonan penetapan wajib pajak non-efektif. Di sini ada jenis penetapan wajib pajak non-efektif. Di sini bisa dipilih permohonan wajib pajak. Nah, kalau penetapan secara jabatan ini diisi oleh petugas kantor pelayanan pajak. Di sini juga mereka akan mengisinya. Lalu di kolom A, identitas wajib pajak. Namun sebelumnya kita lihat dulu di B. Sebelum isi NPWP nama wajib pajak, kita lihat dulu alasan permohonan non-efektif. Jadi kriteria daripada permohonan non-efektif ada beberapa jenis di sini. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas. Artinya di sini, jika wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha, namun usahanya sudah tutup atau pekerjaan bebas, si wajib pajak bisa mengajukan non-efektif. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP. Artinya di sini jika si karyawan misalnya gajinya di bawah PTKP, misal gaji si A gajinya 4.500.000 per bulan, maka penghasilannya tidak melebihi PTKP. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak termasuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Misalnya, tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri yang bekerja lebih dari 183 hari, maka yang status wajib pajaknya adalah status pajak subjek luar negeri, maka bisa mengajukan non-efektif. Yang keempat, wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan. Artinya, si wajib pajak mengajukan penghapusan NPWP namun belum ada keputusan dari kantor pelayanan pajak. Lalu yang kelima, wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif, tetapi belum dilakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak. Artinya di sini adalah si wajib pajak sudah meninggal dunia namun belum diajukan untuk penghapusan NPWP. Lalu yang keenam, alasan lain adalah alasan lain ini yang tidak termasuk alasan permohonan non-efektif yang 5 poin ini. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, selain alasan yang di atas yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah
sudah tahu alasan permohonan non efektif, kita langsung pilih aja mana yang sesuai alasan permohonan non efektif. Lalu kita isi di NPWP, diisi NPWP-nya, lalu nama wajib pajak. Jika wajib pajaknya orang pribadi, dibuat namanya di sini. Jika nama wajib pajaknya adalah berbentuk badan, dibuatkan nama perusahaannya. Nah, gelar depan jika ada gelar si wajib pajak orang pribadi, gelar belakang juga jika ada. Nah, yang B, kembali ke B, alasan permohonan non efektif saya sudah jelaskan tadi. Kita tinggal pilih alasan apa yang memenuhi kriteria permohonan non efektifnya. Misalnya kalau si wajib pajak penghasilannya di bawah PTKP, kita checklist aja di sini. Setelah kita pilih alasan permohonan non efektif, lalu kita lanjut ke pernyataannya dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. Nah, setelah diisi semuanya, ini checklist, tanda silang, lalu ini diisi oleh petugas daripada kantor pelayanan pajak nantinya. Mereka isi di sini, lalu diisi nama petugasnya, lalu NIP-nya. Nah, yang perlu kita isi di sini adalah di pemohonnya, siapa yang menjadi pemohon. Lalu buat nama kotanya, diketik nama kotanya di mana, lalu tanggal, bulan, tahun, lalu nama pemohon. Nama pemohonnya misalnya orang pribadi namanya Tuan A, diketik namanya Tuan A. Kalau misalnya atas nama perusahaan atau badan, maka yang menandatangani di sini adalah direktur atau pengurus daripada perusahaan. Lalu kita setelah diisi semuanya, lalu kita akan mengirimkan atau menyampaikan kemana disampaikan permohonan non efektif sesuai dengan SE 27/2020. Yang pertama, datang langsung ke kantor pelayanan pajak serta membawa dokumen yang dipersyaratkan dan surat permohonan yang sudah tandatangani. Yang kedua, melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi dengan memperhatikan kelengkapan dokumen yang disyaratkan. Dan yang ketiga, bisa juga melalui email KPP di mana wajib pajak terdaftar. Nah, jadi dokumen yang mau disampaikan yang sudah kita isi tadi ditandatangani ya, di sini tanda tangani. Kalau misalnya perusahaan atau badan, tanda tangan dan stempel. Demikian, semoga bermanfaat.